Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan guru bidang studi fikih yaitu Bapak Ustadz Abdul Malikul Mulki, SAG. Kali ini pembahasannya adalah tentang makanan halal dan haram. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. B. Makanan haram. Kamu tentu pernah melihat atau mendapati berbagai bangkai, seperti bangkai tikus, burung, kambing, dan lain sebagainya, di sekitar lingkungan rumahmu. Dalam agama Islam berbagai bangkai tersebut, termasuk jenis makanan haram, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Demikian pula makanan yang sudah basi atau rusak, binatang yang disembelih dengan cara ditombak, ditembak, atau disembelih dengan tidak menyebut atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu termasuk kelompok binatang haram. Namun ada bangkai binatang yang dihalalkan untuk dimakan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, sudahkah kamu mengetahui tentang pengertian makanan haram? Makanan haram adalah semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci orang yang mengkonsumsi makanan haram. Mengapa? Karena makanan haram memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia, terutama berpengaruh terhadap hati dan pikiran seseorang. Sebagai umat Islam, mari kita renungkan sejenak. Seseorang yang mengkonsumsi makanan haram, sari-sari makanan tersebut akan menjadi bagian dari tubuh orang itu. Dengan demikian, tubuh yang menyerap makanan haram dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap akhlak, jiwa, maupun akal manusia. Nah, bagaimana sebuah makanan itu dihukumi haram, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi umat Islam? Mari kita bahas bersama guru bidang studi fikih, Bapak Abdul Malikul Mulki. Silahkan anak soleh dan solehah buka buku paket fikihnya halaman 13. Terima kasih Mbak Google ya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bahas hukum haram makanan ya. 1. Hukum haram makanan. Hukum haram untuk makanan digolongkan menjadi 2 macam, yaitu haram aini dan haram sababi. A. Haram aini adalah sesuatu yang haram karena zat atau jenis bendanya. Misalnya, semua makanan yang berasal dari bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, daging babi, anjing, tupai, toke, ular, kalajengking, kaki seribu, dan cacing. Yang B, haram sababi ya, adalah sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya menyalahi aturan agama Islam. Misalnya, makanan yang diperoleh dari hasil mencuri, korupsi, menjambret, menodong, mencopet, atau hasil menipu.
Kemudian yang kedua, jenis makanan haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antaranya sebagai berikut. A. Bangkai binatang. Menurut bahasa, bangkai adalah tubuh yang sudah mati. Jadi, semua jenis binatang yang mati tidak karena disembelih, tetapi sebab lain seperti terkena penyakit, terjatuh, atau diterkam binatang buas, maka dikatakan bangkai. Hukum mengkonsumsi bangkai tersebut adalah haram, kecuali bangkai ikan dan belalang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: "Uhillat lana maitatani al-hutu wal jaradu." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Baik, lanjut anakku di halaman 14 ya. Baik, lihat di halaman 14. B. Binatang babi. Pernah melihat binatang babi? Tentu anak muslim pernah melihatnya saat berwisata di kebun binatang atau di penangkaran babi. Nah, daging babi jelas diharamkan untuk dikonsumsi sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah kulitnya, tulangnya, dan semua bagian dari hewan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut: Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghi wala adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Keharaman binatang babi tidak hanya dijelaskan dalam ajaran agama Islam secara sains, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan logika kita, babi memiliki kandungan tubuh yang berbeda dengan binatang lainnya. Daging babi salah satu jenis daging yang mengandung kolesterol paling banyak yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, jumlah asam lemak dalam daging babi tidak biasa jika dibandingkan dengan jenis makanan lain. Hal tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kandungan lain yang berbahaya yaitu daging babi mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dengan panjang 2-3 meter. Pertumbuhan telur cacing pita dapat dalam tubuh manusia
dapat menyebabkan gila dan histeris. Jika cacing berada di sekitar otak, cacing lain yang tumbuh dalam tubuh babi, yakni trichinosis, yang tidak dapat dibunuh meskipun dimasak. Tumbuhnya cacing babi dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kelumpuhan dan ruam kulit. Tak hanya cacing babi juga membawa bibit penyakit seperti bakteri tuberkulosis atau TBC dan bakteri lain, virus cacar, serta parasit protozoa, dikutip dengan pengubahan dari okezone.com. Ya, ini dari ilmu pengetahuannya yang kita bisa tahu tentang apa saja di dalam tubuh binatang babi itu, ya. Kemudian di halaman 15, ya, C, kita bahas darah. Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki budaya menampung darah binatang sembelihan dalam suatu tempat untuk dibekukan dan dimasak. Di pasar tradisional biasanya ada yang menjual darah beku atau yang biasa disebut dengan dideh, saren, atau marus. Terkadang ada juga darah mentah maupun yang sudah digoreng. Terkadang darah juga dikonsumsi secara langsung dan dipercaya dapat menambah tenaga. Islam juga mengharamkan umatnya mengkonsumsi darah. Darah di sini adalah darah hewan yang sengaja dikonsumsi. Hukum mengkonsumsi atau memakan makanan tersebut adalah haram, meskipun dari binatang yang halal. Keharaman mengkonsumsi darah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang tadi kita sudah bacakan. Dalam ajaran Islam, darah termasuk barang najis. Darah yang mengalir pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Apabila darah berada tersendiri, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Namun, apabila bercampur atau masih melekat pada daging yang hendak dimasak, maka boleh dimakan karena tidak mungkin untuk dipisahkan. Darah ini tidak berlaku untuk hati dan limpa karena dua organ hewan ini masuk dalam kategori halal. Lanjut anakku di D, benda yang membahayakan. Setiap benda yang membahayakan tubuh atau jiwa manusia hukumnya haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Seperti benda yang mengandung racun atau zat lain yang mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Lanjut anakku di halaman 16. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak binatang yang halal hukumnya untuk dimakan. Akan tetapi apabila binatang tersebut disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya menjadi haram. Hal tersebut diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 121 sebagai berikut. وَلَا تُلْقُوا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.
Pak Malik ulangi. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Quran Surah Al-An'am ayat 121. F. Binatang yang haram disebabkan memiliki ciri tertentu. Binatang yang haram untuk dimakan disebabkan memiliki ciri tertentu seperti berkuku tajam, berparuh kuat, dan bergigi taring. Contoh binatang tersebut adalah burung elang, anjing, dan harimau. Nanti sekalian cari lagi contohnya yang lain ya. G. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Allah mengharamkan umat Islam mengkonsumsi daging dari binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, dan katak. H. Binatang yang kotor dan menjijikkan. Binatang yang kotor dan menjijikkan diharamkan untuk dikonsumsi, seperti kecoa, lalat, cacing, dan kaki seribu. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 sebagai berikut. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Semua makanan haram yang telah diterangkan tersebut hukumnya haram untuk dimakan, baik sedikit maupun banyak. Namun demikian, ketika seseorang dalam keadaan terpaksa atau darurat untuk mempertahankan atau menyelamatkan diri, diperbolehkan baginya makan sesuatu yang haram dengan ketentuan secukupnya saja atau sekedar untuk menyelamatkan jiwa. Baik anakku sekalian, ya, kita sudah bahas makanan haram. Nanti kita lanjutkan lagi ya di sesi video selanjutnya, yaitu manfaat makanan halal dan rangkuman. Baik anakku sekalian, Pak Malik akhiri pelajaran fikih kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.